Karena nih lebar depan berapa, Chan? Ini depannya 11. 11. Belakangnya 13. 13 dengan offset Sekitar minus 80 sampai minus 100, gue lupa. orangnya oke aja. Mas Rich, oke, bernyali bro. Oke aja. Jadi sebenarnya lebih ke keputusan sepihak ya. Halo teman-teman semua, kembali lagi bersama gue Rizwan di channel Indonesia di konten Warisan, wawancara Rizwan. Kali ini seperti biasa teman-teman, tamunya spesial dan juga mobilnya pun spesial. Kali ini gue ditemenin sama Mas Ican. Halo Chan. Ewan. Sehat ya, Chan? Sehat. Nah, kita akan ngebahas Toyota Supra teman-teman yang ada di samping gue ini. Sebelum kita ngebahas Toyota Supra dengan warna yang menarik ini, buat teman-teman yang nonton, jangan lupa support kita terus dengan cara subscribe, like, share, sama komennya. Dan yang lagi cari official merchandise dari Dielet Indonesia bisa langsung cek ke Tokopedia dan Shopee-nya Dielet Indonesia juga. Sama, yang lagi campaign kita yang lagi berjalan itu adalah Lucky Draw Honda Jazz GK5 yang udah kita siapkan buat kalian yang beruntung. Gimana caranya? Kalian cuma tinggal beli official partner kita yaitu Penta Prima Paint, BF Goodrich, Atom Ice Kaca Film, dan juga Broom. Kalian tinggal beli produk-produk dari mereka, bisa mendapatkan kesempatan buat mendapatkan Honda Jazz GK5 yang kemarin baru launching di Daily Showcase 2025. Gitu. Nah, tanpa berlama-lama mungkin kalian udah pada tahu ya mobil ini. Kemarin launchingnya juga di Daily Showcase kemarin nih, Chan ya? Iya. Dengan warna yang menarik juga, terus mungkin butuh nyali besar untuk ngebangun Toyota Supra dengan konsep seperti ini. Nah, sekarang kita ngobrol sama Mas Ican selaku apa, Chan? Ya, mandor. Mandor untuk project Toyota Supra ini ya, Chan ya? Chan, pertanyaan pertama, ini mobil Toyota Supra tahun berapa? 2021 kok nggak salah. 2021 ya? Nah, ini kan bisa dibilang modifikasinya ekstrim. Iya dong, banyak banget perubahan di mobil ini gitu. Pertama kali ownernya datang ke bengkel, apa yang dia mau sebenarnya pertamanya? Sebenarnya ownernya pertama Mas Fritz namanya. Gitu. Customer lama juga. Customer lama. Sebelumnya udah pernah bangun W211 di kita. Oh, oke. Gitu. Nah, tiba-tiba datang, terus ini sempat ikut elit tahun 2024, Wan. Oh, mobil ini? Ikut Elite 2024. Masih ya modifikasinya standar, bukan standar ya. Apa namanya? Minor. Modifikasinya minor lah gitu. Terus ya mungkin dia lihat mobil-mobil yang ada di situ. Tergerak lah. Sebetulnya saat mulai ngobrol-ngobrol nih ada gua sebenarnya. Ngobrol gua pas denger oh ya nanti kita bangun nih buat 2025 gitu ya kan. Nah, gua nggak tahu sampai seberani ini nih Mas Fritz nih. Awalnya berarti kan nongol dulu dari Showcase 2024 Betul. Gimana sampai akhirnya dia merelakan bodi Toyota Supra-nya dipotong-potong? Nah, kalau itu sebenarnya uji nyali, Wan. Iya benar. Seberapa jauh nyalinya? Bener. Akhirnya beneran bernyali nih. Ternyata bernyali. Tantang dikit, nyalinya ada. Akhirnya ngomongnya konsepnya apakah udah dibicarakan di awal atau memang ide liar dari kedua pihak nih, dari mulai owner ataupun si bengkel pengerjaannya? Oke. Jadi sebenarnya kalau kayak gini, mobil-mobil yang kayak gini yang cukup ekstrim yang kebiasaan di kita ya, rata-rata datang, Mas pengen cuman wet body awalnya, misal gitu. Awalnya. Nah tapi tahu sendiri kan kawan gue yang satu itu. Emang racun mulutnya Vino itu benar-benar. Nah dari kawan kita yang satu itu mulailah kecetus ide-ide liarnya. Tantangin. Ternyata berani. Akhirnya jadi deh nih. Iya. Berarti ini kan mobil body kitnya full custom dengan desain original dari Indonesia ya, dimana dibikin dari bengkel Platinum Motorsport. Betul ya, Chan ya? Betul. Kalau desainnya sendiri sebenarnya terinspirasinya sama apaan, Chan? Kalau desainnya sendiri inspirasinya ya kita nyari yang udah ada pertama.
Nah, udah gitu memang si body kit ini kita branding pakai V81 namanya. Oke. V81 lah. Nah, si V81 ini yang sebelum-sebelumnya itu kita udah pernah bikin yang di S2000 Mas Haikal. Oke, yang merah ya. Terus di Porsche-nya Ervin. Ya, merah juga. Merah juga. Terus di Z4 yang ungu kemarin juga. Oke. Gitu. Sama di Honda Jazz. Sama di Honda Jazz yang akan giveaway. Iya. Gitu. Kidro itu juga menggunakan body kit dari V81. Betul. Betul. Gitu. Nah, makanya secara garis tarikannya inspirasi nggak jauh-jauh dari situ, Wan. Oke. Gitu. Iya. Jadi kita tarik mirip-mirip lah. Gitu. Oke. Tarikan-tarikan garis bodinya mirip-mirip. Makanya kalau dilihat identitasnya ada di mana, fendernya mirip-mirip tarikannya. Bahkan sampai di Jazz pun mirip-mirip kan? Betul. Gitu. Cuman yang agak penyelesaian aja mungkin di sektor bumper depan. Gitu. Iya. Nah, ini kan semuanya custom. Betul. Iya dong, Chan. Sebenarnya ini semuanya pakai bahan apa, Chan? Si body kitnya? Fiber, kita pakai fiber. Semua pakai fiber. Semua Ada pakai beberapa yang mungkin ada yang pakai plat atau segala macam. Oke, kita pakainya fiber. Cuman untuk kalau di mobil ini beberapa ada yang di dry carbon. Oke. Beberapa kap mesin kita dry carbon. Ini kap mesin juga custom. Custom. Oh, karena menyesuaikan dari bentuk si bumper depan. Betul. Oke. Iya. Sama ini kan kalau ngelihat si Supranya sendiri ini kan sudah lumayan lebar mobilnya, benar, ya dong. Dan ini yang dimana sekarang udah semakin lebar. Pasti. Kalau ngomongin masalah si white body-nya, sebenarnya ini berapa penambahan lebarnya dibanding dari si standarnya? Oke, kalau secara sentimeter kita belum pernah ukur pasti. Gitu. Tapi yang jelas pas kan gini, kita ngukur body kit ini velgnya udah ada dulu. Jadi nih beli velg dulu baru Beli velg body. dulu, beli mobil dulu, beli velg dulu. Oh iya benar, kalau beli velg dulu akhirnya mobilnya nggak kebeli, bingung nempelnya di mana. Jadi berarti beli mobilnya dulu, Velgnya udah, dulu ada. abis itu baru order velg. Yes. Baru menyesuaikan Benar. dengan si bodinya. Iya. Yang dimana velg ini pun speknya, gue nggak ngomong agresif, sangat agresif. Karena nih lebar depan berapa, Chan? Ini depannya 11. 11. Belakangnya? 13. 13 dengan offset Sekitar minus 80 sampai minus 100, gue lupa. minus 100 teman-teman ya kan. Karena pas fitting ke body standar, posisi tapak tengah aja masih keluar dari body standar. Tapak tengah ban nih. Tapak tengah ban keluar 1-2 jari dari body standar lah. Tapak tengah ya teman-teman ya, bukan dari Pinggir ban. bikin ban bukan. Jadi tapak tengah kalau kalian tahu kan ada buat garis tengahnya tuh. Nah itu lebih keluar 2 jari. Iya, 1 sampai 2 jarian lah. Gila. Berarti setengah ban lebihnya ada di luar fender. Betul. Bukan 2 jari lebih keluar, enggak. Tapak tengahnya lebih keluar 2 jari atau 1 jari. Wedan sih. Sekitar mungkin 7. Karena di bannya belakang berapa, Chan? 305 30 belakang. 305 teman-teman. Jadi mungkin sekitar 7 jari keluarnya dibanding fender standar yang dimana standarnya Supra ya. Itu keluar 7 jari. Iya. Nah, kalau ngukur, yang pernah gue ukur sumbu rodanya. Sorry, bukan. Jarak dari roda ke roda, dari ban ke ban, itu belakangnya sekarang, gue nggak tahu spek asli berapa, tapi sekarang jadi 220. 2 meter 20 cm? Lebarnya jadi 220. Ban ketemu ujung ban ya. Cir. Lah, ya, lumayan pendek tuh ya. Lumayan pendek ya, karena lebar banget ya. Lebar. Gila sih, cuman 2 meter 20 cm. Iya. Ban ketemu ban ya? Ban ketemu ban. Bukan sumbu roda nih. Ini ban ketemu ban ya? Ban ketemu ban samping ya. Jadi secara lebar samping 220. Ini pas lo lagi pesan velg, semua segala macam, apakah si ownernya memang ya udah Mas pesan segitu atau memang ini lagi-lagi ide dari Platinum? Ini hasil diskusi sih sebenarnya. Oke. Yang diiyakan dan diaminkan sama ownernya. Ya udah gitu. Oke, gitu. Mas Fritz gitu kan? Oh iya benar. Oke, jadi jadilah tuh pesan velg 11-13 ya kan. 11-13, offset minus 100. Agak banyak tuh ya offsetnya, minusnya ya, gitu. Nah, berarti si velg ini nyampe velg ini nyampe. Ya dong, velg ini nyampe. Terus kan, nah, gue kemarin beberapa kali ngeliat di Platinum itu pakai
tanah liat bikinnya. Betul. Nah itu proses buat apa Chan sebenarnya buat tanah liat itu? Sebenarnya itu buat modeling Wan ya. Oke. Jadi kita model dulu. Nah kalau sistemnya di kita mirroring. Jadi habis kita model dulu tarik nih kanan doang. Kita bikin kanan dulu. Setengah-setengah. Setengah-setengah. Oke. Habis itu kita mirror. Oh. Mirror. Gitu. Dan mirrornya itu tetap masih pakai, maksudnya manual Chan? Manual. Berarti matanya sih mesti Benar. jago nih tukangnya. Iya. Ya kan, karena kan nggak gampang ya teman-teman ya, karena kalian ngelihatnya kan cukup jauh ya, apalagi si bagian ujung kanan ataupun ujung kiri, yang dimana lu nggak bisa, kalau mungkin bumper depan lu bisa ngeliat Iya, dari iya. satu sisi nih tengah, Betul. kanan kirinya bisa sama, tapi ujung kanan ujung kiri, side skirt semua segala macam Betul. sih. Nah jadi kalau kita tuh misalnya fender ya, kalau Nah. kalau tadi bumper depan kan bisa kelihatan. Betul. Gitu masih bisa kelihatan lah. Betul, dari betul, mata. betul. Nah kalau fender tuh yang kadang-kadang susah. Nah kita selalu ngukur gini, jarak dari shock ke misalnya ke fender aslinya, aslinya misalnya anggaplah 20 cm. Oke. Gitu ya. Nah yang kirinya kadang-kadang beda nih. Iya betul. Kanan kiri beda. Nah itu keluarnya itu harus ngikutin. Misalnya yang kanan yang kirinya 10 cm, yang kanan 12. Nah, oke. untuk samain berarti kalau misalnya yang kirinya keluar 14 cm total ke fender misalnya 20 cm lah ke fender baru. Nah, yang kanannya berarti jadi 22 cm gitu. Ya. Oh, benar. Berarti lo harus puring dulu secara benar dulu. Betul. Ya proper dulu kayak kakinya. Baru. Benar. Nah, jadi ini banyak juga teman-teman yang mungkin nggak ngerti, misalnya ngeset body semua segala macam. Memang ngeset body itu harus lebih baik mesinnya ada dulu, karena Benar. mesin itu ada beratnya. Pasti. Iya dong, mempengaruhi dari berdiri mobilnya. Kaki-kaki mesti dibenerin dulu semuanya, dispuring dulu. Pasti. Pakai velg yang kalian mau, set dulu, baru abis itu ngeset si fender. Iya. Bener ya? Iya. Baru sih ngeset body. Oke, berarti itu kan juga butuh waktu yang lumayan lama, Chan. Pasti. Yang dimana harus modeling dulu. Benar. Setelah modeling, mirroring. Iya. Baru ada penyempurnaan. Pasti kan? Pasti. Karena kan dari clay. Nah, abis itu baru masuk ke proses penyetakan. Pasti, iya. Oh, butuh waktu berapa lama, Chan? Kalau kita ngomong waktu normal yang kebiasaan di bengkel tuh paling cepat 6 bulan. Paling cepat. Paling cepat 6 bulan. Kalau untuk body custom ya? Body custom ya, yang sampai ke over fender apa segala macam Iya, gitu. iya. Paling cepat 6 bulan. Kalau ini ngerjainnya kemarin berapa lama? Ini total karena barengan. Oh, si bodinya doang. Kurang lebih 6-7 bulan ya. 6-7 bulan sama berarti ya? 6-7 bulan. Heeh. Ini udah termasuk sama kap mesin, Iya. bumper semua segala macam gitu-gitu ya? Karbon-karbonan gitu. Iya. Berarti ini kalau ngomongin 7 jari lebih lebar, mungkin sekitar Ya, anggaplah 20 2 cm lah ya. cm Iya, 20 ya, cm ya. 20 cm ya. Iya. Per sisi. Persisi. Ya. Persisi. Apakah belakangnya jadi, oh itu kemarin yang setengah ban itu belakang ya? Belakang. Kalau sama- depannya? kurang lebih mirip ya. Oh sama. Kurang lebih. Sama. 20 cm berarti per sisi. Berarti mobil ini lebih lebar 40 cm. Kurang lebih ya. Dibanding mobil standarnya. Iya benar ya? Benar. Gila, 40 cm teman-teman. 6 sampai 7 bulan. Oke. Yang Iya, susah iya, nyari iya. towingnya, Pak. Iya benar. Ini towingnya lolos berarti dari towing ya? Beberapa towing yang hidrolik yang beredar di sini lolos, bannya lewat. Berarti sama mobilnya Mas William Bakajin mirip-mirip dong lebarnya? Mirip-mirip. Ya, Ya? kurang lebih mirip lah. Gila. Jadi kalau mau teman-teman mau, gue juga nggak tahu wheelbase dari si Aslinya. asli Supra, nah kalian tambahin aja masing-masing 20 cm. Senti, iya, Itu kurang lebih wheelbase segitu si ya, ha-ha. mobil ini. Gitu, karena 7 jari sekitar 20 cm ya kira-kira ya. Ini mau kira-kira doang, ini 20 cm berarti. Oke, Chan. Body, ngeset, semua segala macam. Ini berarti bumpernya, fendernya, segala macam. Ini masih dengan dudukan-dudukan si standarnya. Ya, kecuali fender depan ya kita ganti. Oke. Bikin baru, bikin ulang semua. Kenapa? Karena kan soalnya gini, satu nyari bentuknya, Oke. gitu. Kalau kita pertahanin pakai bentuk asli kan agak susah. Jadi ini semua kalau fender depan kita bikin baru. Udah gitu karena posisinya kap mesinnya dia kebuka nyampe samping, Wan. Heeh. Gitu. Nah, itu makanya kita bikin semua ulang dari baru. Dari awal lah kita bikin. Berarti dari nih kap mesin kan ada lebihnya tuh. awal. Iya. Itu semuanya dibikin ulang. Iya. Berarti nih fender dan kap mesin Supra ini bawaannya nggak kepake. Nggak kepake. Kalau bumper depan? Masih kepake. Bumper depan hanya dibentuk ulang Iya. berarti. Iya.
Oh, berarti tambah daging. Tambah daging. Mengikuti dari Lebarnya, fender dan Iya. kap mesin. Oh, kap mesin mah majunya mah nggak berubah. Nggak maju, nggak berubah. Oke, cuman samping kanan Samping kirinya kanan doang. kirinya Sama aja. bawah? Bawah ya karena ada tambahan ini aja sih. Oh, iya. Kalau fender belakang potong. Potong. Berapa jari Chan potongnya ke atasnya? Potong kurang lebih 4 jarian ya. Kan supaya biar mainnya enak. Iya, 4 jari itu. Iya. Mobil lumayan ya, potong-potong aja 4 jari. Mas Fritz emang nyalinya luar biasa memang ya. Karena Potong. memang requestnya mobilnya pengen tetap dibawa jalannya enak. Hmm. Bukan dipakai daily enak ya, pasti nggak bakal enak lah. Gitu ada konsekuensi Ada lah. disclaimer. Tapi tetap masih maksudnya bantingannya, Iya. semua segala macam. Karena ini mobil juga sempat viral kan gara-gara jalan di. Iya, kemarin pas lagi dibawa jalan, gua ada di sini. Iya. Mas Fritz kesini sama istrinya terus ngomong, mobil mau di jalan. Hah? Baru di jalan, Mas. Jadi itu mobil dari showcase baru dibawa jalan kemarin. Yes. Itu mobil pertama kali nginjek aspal. Benar, dengan kondisi begini. Dalam kondisi gini, bener. Terus bawa jalan. Bener ya, masih bawa jalan, akhirnya muter-muter. Nah, baru ketangkep tuh. Ketangkep Kamera, kamera netizen abis lah. itu masuk ke TikTok tuh ya. Di TikTok. Rame tuh, dan mobil ini berarti udah dibuktikan untuk jalan secara normal. Chan, kalau ngomongin masalah potong fender, berarti kan ini kan cuma fender doang yang dipotong. Dalemannya kan juga ada yang di-adjust. Pasti. Susah nggak? Atau apa aja yang di-adjust dari dalam bodinya? Oke, kalau yang posisi roda depan ya, terutama roda depan lah, karena kalau belakang itu kan cenderung diam aja tuh Bang. Ya, Dia statis betul. lah, nggak ada Ya. main kanan kiri. Ya. Nggak butuh ruang gerak yang banyak. Ya. Nah, kesulitannya ketika velg velg mobil dilebarin, begitu ruang gerak di depan kan akan jauh lebih Betul. butuh ruang yang lebih Betul, besar. betul. Nah, itu banyak yang dikorbanin lah. Sasis kena juga? Yang bagian belakang aja. Oh, bagian belakang. Bagian belakang. Itu ada yang kita papras lah supaya dia mainnya lebih enak. Gitu. Karena saat dia belok, ban depan bagian belakang itu akan ngedeket ke arah fender bagian belakang. Iya. Tadi Itu. sih kemarin juga gue pas ngeliat, ya mobil harus ditinggiin dulu pasti. Pasti. Jadi berarti ngesetnya di tinggi jalan, baru mobil bisa belok patah. Betul. Jadi terlalu tinggi pun nih mobil pasti lebih mentok karena posisi Iya. lebih tinggi kan. Iya, Gitu. itu sih susah sih ngesetnya sih. Jujur kalau misalnya kayak gitu, karena mobilnya harus tetap enak dilihat dan masih bisa dipakai jalan gitu loh. Benar. Jadi kemarin tuh ngeset, gue di sini juga ngeliat di tes beloknya semua segala macam itu harus nggak ada mentok dengan tekanan angin sekian. Yes. Ketinggian juga ya tadi nggak bisa belok mentok, kependekan juga udah pasti. Fendernya bubar gitu ya kan. Jadi memang di set di angin, kan ini kan pakai suspension, angin berapa supaya dia bisa belok Aman lah. dengan sempurna. Iya. Gitu. Kalau berarti dari body kit V81 ini mencakup dari kap mesin, Kap mesin, bumper depan, oke, terus termasuk ini ya add-on bawahnya, on ya, terus fender, oke, fender set depan tuh, fender apa namanya, fender flare-nya, terus side skirt, terus apa namanya fender belakang, ducktail. Oh, tadi udah ada detailnya. Iya kan kita ngikutin tuh. Iya. Walaupun Supra emang udah ada ya gitu. Iya, Itu ada iya, yang iya. diikutin gitu. Iya. Nah, kalau lip ini depan memang bawaan dari desain yang V81. Terinspirasinya apa ngikutin dari si desain dari fender ataupun dari bumpernya? Nah, jadi kalau untuk si bumper depan kita mantesin aja sih, mantesin dari bumper aslinya. Gitu supaya bentuknya nggak terlalu nyebrang jauh. Iya. Karena cakep sih. Udah gitu, kenapa milihnya Dove karbonnya? Oke, jadi gini. Awalnya nih mobil kan maunya biasa. Ketika itu warna pengen aman-aman aja. Nah, terus begitu kecetus, oke, karena tadi udah order velg dan warnanya velgnya begitu, Iya. udah deh kita bikin norak sekalian. Iya. Jadi ketika norak tuh prinsipnya Vino itu waktu itu ketika norak tuh langsung bisa kepatah tuh, langsung kepecah tuh. Jelek-jelek sekalian atau bagus-bagus sekalian. Ini bukan norak sih, berani. Iya. Kan norak duluan. Iya, Menurut yang biasa-biasa mikirnya, oh norak juga nih warnanya. Tapi begitu itu kan jadi stand out kan gitu. Iya, benar. Nah, untuk ngimbangin apa namanya si velg itu pilih warnanya begini. Gitu, pilih warna ini. Nah, buat ngimbangin lagi biar nggak terlalu ini apa namanya biar nggak terlalu ya kita masih cari amannya juga lah. Iya. Gitu. Makanya kita pilih Dove. Dove Gitu. dengan bahan dry carbon. Dry carbon. Iya. Jadi ini bukan lapis, teman-teman.
Jadi ini beneran dry. Yang dry carbon tuh apa aja, Chan? Ini satu, Oke. kap mesin, sama Kap mesin berarti yang dicat ini juga dry carbon? dry, ini dry. Oh, tapi painted, makanya Iya. disisain di tengahnya Tengah, aja. Iya. Buat sombongnya aja, Wan. Oh iya benar. Benar, ujung-ujungnya buat sombong, benar. Sama belakang, bagian belakang? Sideskirt dry carbon. Oh, sideskirt dry carbon? Iya, sideskirt dry carbon. Oke. Spion. Tapi kalau Spion spion ya? emang brand dari brandnya Iya, ya. iya. Gue lupa brandnya lagi. Tapi ini nggak ganti dry carbon, sama wing. Wing belakang. Wing belakang. Ini wing belakang juga lucu nih ya ceritanya. ya? Iya. Wing belakang ini ceritanya gimana, Chan? Nah, nggak yang lucu menurut lu gimana dulu? Kalau gua kemarin ngomong si orangnya si Mas Fritz ini sebenarnya udah beli wing aftermarket. Iya. Iya kan? Jadi bayangin ya, satu wingnya nggak murah, hampir mau 3 digit. Hampir mau 3 digit wingnya, terus dibeli sama dia, dan ternyata dipakai hanya bracketnya aja, hanya kakinya aja. Itu semua kelakuan dari Vino gitu. Kalau gua udah ngambek barang beli hampir 3 digit hanya dipakai kakinya doang. Kakinya doang. Kenapa hanya dipakai kakinya doang? Karena bentuk si kakinya yang brand ini lucuan, bagus gitu. Oke. Sensiannya bagus, kita lihat ya di foto bagus. Cuman secara bentuk wingnya kok kayaknya kurang. Kurangnya tuh Kurang dari sesuai desain. sama desainnya lah, oke. sama yang udah diterap di mobil bodinya. Kalau gitu. lebarnya? Kalau secara lebar yang itu agak kurang lebar. Karena emang susah nyesuaiinnya, karena dari wheelbase aja Udah menariknya lebar. 40 cm. Kalau kata wingnya kayaknya nggak ada deh wing mobil yang selebar ini gitu. Nah makanya itu akhirnya kita pakai kakinya doang. Pakai kakinya doang sama dia. Gue sih marah sih gue sih. Kakinya doang nih. Abis itu si wingnya pun baru custom. Ikut, Dry carbon iya. juga. Dry carbon juga. Iya. Jadi wingnya tuh ternyata dia beli hanya dipakai kakinya aja teman-teman ya kan, karena si wingnya pertama desainnya sama dari si lebarnya kurang lebar. Ini kan tadi kita ngomongin masalah berani nggak berani, betul kan? Yang pertama kita bahas bodinya dulu karena kita masuk dari body. Oke. Kenapa memilih warna ini? Oke. Nah pertama gini, apa namanya? Tadi karena udah velgnya begitu. Oke deh, warna yang kira-kira berani nih apaan? Gitu. Kayaknya trennya kan modifikasi selalu gitu trennya. Muter aja yang Ya. dulu dipakai lagi. Ya. Baru ini muter Betul, gitu betul. terus ya kan. Nah, keinget lah nih sama kan lagi era-eranya bangun-bangun era-era 2000-an nih. Ya. Termasuk mobil-mobil harian nih kan. Iya. Nah, kenapa mobil-mobil spek kontes lah kita ngomong gitu ya, spek kontes, spek ekstrimnya nggak kita geser lagi nih. Oke. Gitu. Yang Si dimana trennya. roots dari Indonesia tuh sebenarnya ekstrim. Benar gitu. Cuman kan ekstrimnya bergeser yang tadi. Betul, iya. Yang Dari tadi roda ekstrim. 6 ya kan jadinya kan. Nah, ini ekstrim secara ide aja Iya, gitu. Akhirnya kita balik lagi, ya coba pakai bunglon deh. Hmm. Gitu. Nyari bunglonnya apa ya? Yang apa namanya? Yang masih cenderung aman gitu, terus masih sesuai sama velgnya, nggak terlalu banyak warna akhirnya yang tabrakan. Akhirnya kecetuslah, Midnight Purple-nya GTR. Ini berarti bunglonnya dari Midnight Purple GTR. Yes. Dengan menggunakan cat brandnya dari Penta Prima. Penta Prima. Karena kemarin kita memang ada campaign dengan Penta Prima dan membuktikan kalau cat dari Penta Prima ya bisa macam-macam warnanya. Seperti Pandem gua yang pink. Iya. Kalau yang mau custom, terus mobilnya Adi dengan hitamnya dengan warna originalnya. Iya. Terus Jazz juga warnanya Porsche tuh. Iya. Dan ini adalah bunglon dari Midnight Purple GTR. Berarti ini catnya Penta, ya karena itu ya teman-teman ya, karena Penta Prima tuh memang bank color tuh banyak. Jadi dari beberapa macam, mau solid, siralik, metalik, segala macam, sampai bunglon kayak gini pun ada. Iya. Dan bunglonnya banyak pilihannya, Wan. Nah iya, nah bunglon kan banyak nih Chan pilihannya Chan. Tapi memang lo ngambil yang warna GTR ini karena memang pilihannya itu maksudnya yang tadi lo bilang ya, warnanya bisa common nih, tapi nyeleneh juga. Iya, benar. Oke. Nah, ini kan catnya bisa dibilang gampang-gampang susah pengaplikasiannya. Benar. Karena bunglon. Apakah ada kesulitan Chan pengaplikasian cat dari Penta Prima Pen di body yang dimana bodinya udah banyak berubah dari yang tadinya plat jadi fiber? Sebenarnya gini sih, kalau apa namanya yang sering gua obrolin sama Vino di bengkel gitu, sebenarnya ngecat itu nggak ada yang sulit kalau prosesnya benar. Oke. Gitu. Nah, apa namanya yang banyak kita salah ini karena kita banyak di sini bengkel kan ya kita jalan sendiri semua otodidak, Wan.
nggak ada sekolahnya apa. Nah itu proses yang kebanyakannya belajar lah, kita belajar proses di situ. Nah ketika misalnya kita terapin ini pakai Pentaprima sekarang gitu, cenderung nggak ada masalah sih. Kalau secara aplikasi ya, gitu cenderung nggak ada kesulitan lah, karena prosesnya kita udah belajarin dan dari Pentaprima tuh untuk ngebantu kita bahan-bahannya untuk ngebantu kita jalanin proses yang benar, dia punya banyak kan. Iya, dia ada full system sih teman-teman. Benar. Dari dasaran, preparation sampai finishing. Benar. Semuanya ada. Iya. Gitu. Dan yang menarik ini adalah kan ada beberapa jenis bahan yang ada di body ini. Yang pertama adalah plat, udah pasti ada, platnya ada. Fiber dan juga karbon. Iya. Yang dimana kalau fibernya jelek, karbonnya jelek, si dasarannya juga jelek, jadinya ya catnya jadi ngisep, segala macam, susah, belang dengan warna yang plat. Dan kalau kalian perhatiin, yang kalian datang sendiri ke Daily Showcase kemarin, yang dimana lampunya juga banyak banget, ini tidak ada warna yang beda. Benar. Yang dimana kalian baru tahu sekarang kalau ada beberapa bahan yang nempel di mobil ini. Iya. Gitu. Yang paling susah sih ngecat di atas dari karbon, Wan. Itu paling susah tuh. Kenapa? Kalau kan lu pernah nge-review yang mobilnya Mas Yaya, kan bertekstur tuh. Betul. Nah karena Mas Yaya senengnya memang mau memperlihatkan teksturnya, it's okay, nggak masalah. Nah tapi kalau ini karena banyak pisah-pisah, kok Mas Yaya yang jadi satu tuh, Wan. Iya, benar. Nah karena ini banyak pisah-pisah parts ya kan, yang dasaran bahannya beda, jadi kita pengennya tetap flat gitu. Nah yang paling susah sih di atas dari karbonnya sebenarnya. Dan ini dibuktikan sama tim dari Platinum Motorsport, semuanya bisa flat. Dan looks-nya, shine-nya sama. Iya. Nggak ada yang lebih turun. Warnanya segala macam ataupun bertekstur, enggak, semuanya bisa flat dengan bahan yang berbeda. Maksudnya bahan dasar ya, seperti yang ada dry carbon, fiber ataupun yang plat. Nah itu berarti ini ada beberapa hal yang menurut gua bisa saling berkaitan ya, antara bahan ataupun dari tenaga ahli dari Platinum Motorsport gitu. Jadi kalau bahannya cakep, yang kerjanya juga cakep, ya hasilnya begini, maksimal juga jadi. Alhamdulillah lah hasilnya. Bener. Karena beneran susah teman-teman, karena gue pernah ngecat yang dari fiber setengah mati, bener-bener susah banget dicat gitu lagi, gitu lagi, ampun deh. Yang dimana orang-orang ngomong kalau misalnya, oh ini bahan fibernya yang salah, bahan fibernya jelek. Indonesia emang bahan fibernya jelek. Coba lu pakai bahan dari fiber luar, pasti flat, bener. Tapi ini dibuktikan juga sama tim dari Platinum Motorsport dengan body kit V81-nya, bahan fiber dari Indonesia udah bisa kayak gini. Jadi nggak semua bahan fiber di Indonesia itu jelek. Jelek, benar. Iya tergantung prosesnya sih sebenarnya. Tergantung proses sama tergantung kualitas yang Rasanya, dibeli juga. Iya nggak sih? Iya. Jadi bahan dasar dari si produknya. Benar. Jadi buat kalian yang mungkin meragukan, jadi gitu teman-teman. Jadi kalian nggak perlu takut kalau pakai brand aftermarket di Indonesia, karena hasilnya ataupun kualitasnya udah sama kayak barang brand aftermarket yang dari luar ataupun yang import. Jadi nggak usah diragukan lagi lah. Nggak cuman bahannya, terus kayak tadi catnya pun bahannya, semuanya udah bisa lah sama kalau brand aftermarket dari luar. Jadi kalau emang ada pilihan dari Indonesia, kenapa mesti pakai barang luar? Benar. Ya nggak sih? Benar, Pak. Yang ngomong harus bangga pakai produk Indonesia. Nah ini produk Indonesia yang salah satu bisa jadi patokan kalian buat dibandingin dengan barang-barang import. Pasti. Keren. Soalnya kalau ngomongin masalah 6 bulan nih Chan, lo import body kit dari luar aja tuh udah sekitar 4 sampai 5 bulan gitu loh. Dan itu kan modelnya berarti lo sama yang lain-lain. Bener dong. Kalau ini kan lo bisa, mungkin lo punya ide apa segala macam, disempurnakan sama tim dari Platinum Motorsport. Sejauh mana V81 ini bisa mengikuti ataupun kayak V81 itu hanya ada buat mobil ini, ataupun malah mungkin teman-teman yang di rumah punya mobil di rumah, terus punya tertarik dengan mungkin ada beberapa mobil yang mungkin ya Chan ya, sama nggak ada yang gue pengen pakai body kit, tapi body kit nggak ada yang bagus kalau yang aftermarketnya gitu. Apakah bisa di Platinum Motorsport ataupun body kit V81 ini terima mobil apa aja gitu? Jadi sebenarnya gini, kalau di Platinum sendiri bisa.
gitu. Di Platinum sendiri untuk custom made tuh bisa. Nah, tapi kalau untuk V81 ini karena memang tujuan kita nantinya akan kita jual, jadi mungkin ya perlu diskusi khusus lah. Oke. Gitu. Tapi kalau datang ke Platinum mau custom body kit bisa. Bisa, kalian nggak usah takut ya. Kalian punya mobil apa aja, segala macam. Ya, mungkin yang ribet-ribet, segala macam, Vino bisa. Tenang Bisa. aja. Vino juga bisa ngerjain dengan cepat. Platinum itu terkenal dengan itunya. Jadi nggak usah takut teman-teman. Jadi langsung aja datang, drop aja mobilnya, langsung ngobrol sama Vino. Biar nanti Vino yang mikir. Iya. Gitu. Jadi kalian nggak apa-apa, nggak usah pakai itu. Kalian keserennya ke Vino. Tapi ya kadang-kadang semua omongan dia jangan semuanya ditangkap dengan itu, jadi mesti difilter juga. Kadang-kadang dia suka menjerumuskan juga. Berarti ini body kita full V81 ya Chan? Full V81. Habis itu kita masuklah ke si kaki-kaki. Benar. Kaki-kaki tadi udah masuk ke velgnya dengan lebar 11-13 dengan offset 100. Iya. Minus Velg- 100. Oh sorry, minus 100 benar. Kalau offset 100 keluar ya. Velgnya offset 100. Minus 100. Ini pakai brand apa, Chan? Ini pakai Brixton Force, Bang. Brixton Force. Iya. Memang warnanya seperti ini atau custom order untuk warna? Oke. Warnanya mereka nyediain. Oke. Special color-nya inilah. Oh, ini special color ya? Special color-nya ini. Oke. Gitu. Nah, sama konstruksi dari velgnya ini kan 4 piece. menarik, 4 piece. Iya. Seperti kalau kita ngelihat ini bentuk keluarnya kayak bedlock. Yes, benar. Bener ya? Iya. Kalau di mobil off-road mungkin teman-teman bisa lihat itu ada velg bedlock yang dimana ada kuncian lagi di depannya gitu. Nah ini berarti velgnya 4 piece. 4 piece. Cuman kalau bedlock dia kan karena di Ngikat off-road ban. ya, dia ngikat ban. Betul. Nah, sebenarnya si Brixton Force ini dia namanya Aerotech. Oke. Jenisnya Aerotech. Oke. Jadi kalau dulu pada pakai Aerodisc, Iya. nah Brixton ini ngasih apa namanya tren baru namanya Aerotech. Oke. Gitu. Yang tadinya nempel di palang, Oke. sekarang nempelnya di ujung lips gitu. Di ujung lip luar. Benar. Jadi memang 4 piece itu berarti barrel, face, lip, sama si si Aerotech. aerotech-nya. Yes. Makanya dibilangnya 4 piece Yes. velgnya. Jadi kalau kalian lihat di velg ini, saat si aerotech-nya ini dicabut, itu lipnya tuh ada lobang bautnya. Bolong-bolong, iya. Iya kan? Untuk si baut kecil pegangan dari si Aerotech. aerotech-nya ini. Iya. Bukan aerodis ya, kalau aerodis kan nutup. Iya, Iya kan? Iya, Betul. iya, iya. Nah, ini velgnya juga order dong, Chan. order. Berapa lama ordernya? Ordernya waktu kurang lebih 3 bulanan ya. 3 bulanan ya? 3 bulanan. Dengan spek berani nih ya? Spek berani. Wani lah. Nyalinya ada. Nyalinya ada, benar. Kalau bannya pakai berapa, Chan? Bannya depannya pakai 275 35. 275-35 di depan. Belakangnya Pakai 305 30. 305-30 dengan brand Advan Nova Advanova. Ringnya 19. 19 nih ya? 19. Gila. 275 depan. Dan itu mesti di-set supaya bisa belok patah. Pasti. Karena kemarin gue lihat udah bisa sampai patah. Bisa. Maksudnya bisa sampai habis nih setirnya Iya, nih. iya. Sebelum habis sudah mentok. Iya. Iya. Nah, kaki-kaki nih Chan nih. Tadi baru masuk ke velg. Kaki-kaki apa aja perubahan di mobil ini? Semua berubah, Wan. Oh, semua berubah? Semua berubah. Jadi yang kan kita bukan ini pakai air suspension, jadi kita butuh buat adjust kan. Oke. Pasti kan untuk spooring jauh lebih susah karena Iya, air suspension. betul. Jadi kita ganti semua kakinya yang memang ada brandnya buat mobil ini supaya bisa di-adjust. Apa aja tuh, Chan? Jadi ini yang keganti, arm keganti, bagian belakang ya. Bagian belakang toe adjuster, Oke. terus arm keganti, terus banyaknya gue juga camber kita keganti. Caster? Keganti. Oh. Ini pakai brand? Gue lupa brandnya apa yang waktu itu Vino sama si Mas Frite yang ini. Depan? Sama. Oh, jadi semuanya udah adjustable nih, Semua Chan? adjustable. Kalau coilover sama airsusnya pakai? RBFT, coilover sama airsusnya pakai RBFT, terus si manajemennya pakai airlift. Oh, oke. Iya, karena untuk menyesuaikan semua ya. Nah, Iya. berarti ini dari tengahnya semua segala macam untuk menyesuaikan si Iya. arc-nya nih ya. Benar. Karena harus lurus dulu, bener-bener lurus supaya Iya. nanti akhirnya Bodinya bisa presisi. bulet, bener Iya, presisi. iya. Kalau nggak bisa di adjust itunya agak bingung tuh. Benar. Oh, semuanya udah berubah nih Chan. Semua Ya? berubah. Tapi kalau ngomongin masalah panjang pendek armnya semua segala macam ini normal semua. Normal semua. Standar semua ya. Standar semua.
Iya. Berarti banyak juga ya. Kalau reinforcement dari kaki-kaki, apakah ada kayak sway bar, strut bar, semua segala macam mobilnya? Kalau strut bar ada. Oke. Strut bar ada. Terus paling kita tambahin karena ini tambah lagi buat rigiditasnya kita pakein roll bar sih, Wan. Roll barnya pakai brand? Nah, lagi-lagi gue lupa ya kan, kebanyakan yang bikin. Iya. Tapi ini kalau lihat roll barnya ini half cage ya? Half cage. Half cage belakang Half doang. cage. Dan di mana gue lihat warnanya pun Iya, nyamain custom lah. nih ya, Nyamain. sama velgnya. Oh iya. Gitu. Roll barnya juga ada cerita lucu sebenarnya ya. Nah, betul, Jan. Jadi roll bar ini, ya namanya kita pesan dari luar kan? Kita pesan dari luar. Tadinya udah nothing tulus lawan. Wah udah nih mau elit, nggak datang ya udah deh. Kita ikhlaskan aja lah gitu awalnya. Nah, Udah dekat hari H dong berarti nih? udah sampai di hari H malah. Udah sampai hari H? Iya. Jadi udah di hari H. Malam sebelum hari H lah, semalam apa jam loading lah. Udah mulai loading. Kan elit loading sehari sebelum lah, Jumat ya kan. Nah, pada saat di Jumat itu roll barnya datangnya baru subuh kan. Subuh di hari Jumat? Subuh di hari Jumat. Oke. Subuh di hari Jumat. Nah, balik kan kawan kita satu itu kan tukang jahil ya. Nggak jahil ya, anak baik lah dia. Ya kan? Kan anak baik banget. Ya kalau teman-teman yang nonton kenal ya iyalah pasti. Itu sangat mendeskripsikan dia tuh. Bener. Nah, anak baik banget kan. Terus si Mas Fritz ini kan udah banyak kena kebaikannya dia nih. Iya bener. Iya. Dikasih kebaikan baru. Yang tadinya udah nothing tulus, udah nggak datang gitu. Mas, ini datang subuh. Tolong deh dicetin. Maunya tetap kepasang. Dia rasa. Terus? Akhirnya ini tukang cat datang lebih pagi, jam 7-an, ngecat di hari itu, pasang di hari itu. Sampai akhirnya bisa loading dengan roll bar ini. Anjir. Jadi buat teman-teman yang semua dengan cat platinum itu lama? Enggak. Cepet. Iya. Jadi bisa lah kalian kalau restore kayak Adi cuma berapa? 2 bulan. Hitungan hari lah. Iya, aman aja kalau platinum aman. Bisa cepet. Berarti roll bar benar-benar last minute ya, Chan ya? Last minute. Udah tahu dong mereknya apaan sekarang? Udah. Apa mereknya? AST. AST dari Spanyol. Udah nyontek tadi. Kayak ngetes gue tadi. Kayaknya pengiriman dari Spanyol memang agak tertunda kemarin. Iya. Nah, makanya last minute. Yes. Makanya gue bilang, Vino mah kalau gitu-gitu mah last minute bisa. Parah. Saya sebelum kontes, kalian mau ngechat nih, seminggu bisa. Lu Bisa, hari bentaran. loading nih, vendor look rating bisa. Bisa. Oh kemarin RX7-nya Adi ngomongnya 3 hari. Sehari beres. Jadi. Benar, udah nggak usah khawatir deh. Vendor bonges antar aja ke Platinum Motorsport. Gak usah tanya harga, langsung transfer Nggak jadi usah, pasti. Bener. Dia mah harganya juga nggak mahal, Chan. Iya. Sama ya normal-normal kayak bengkel-bengkel di pinggir jalan situ. Benar. Enggak ya. Kalau itu dikomplain gue ntar aja orang yang sana. Oke bisa lah, dia bisa diandalkan lah. Bisa banget. Bisa. Berarti last minute nih roll bar. Roll bar. Dicat dengan warna yang sama kayak velg. Nah, catnya sendiri memang itu cat khusus apa gimana, Chan? Atau memang warnanya memang seperti itu? Fluorescent, Wan. Fluorescent apa ya? Benar, iya. Fluorescent ya. Benar. Karena cakep gitu, mobilnya kan warnanya Gelap-gelap. lebih ke gelap ya. Iya. Habis itu warna velgnya terang, roll barnya juga terang. Sama yang menarik lagi dari interior adalah si joknya. Ini joknya pakai Recaro? RMS, Wan. RMS. Udah di-cut saya tadi ya kan. Ini pakai RMS, tapi yang menariknya lagi ini digambar. Bener ya? Digambar. Di gambarnya belakangnya Chan ya kan? Belakangnya hardcase tuh. Iya. Ya kan? Memang desainnya ini desain apa Chan? Jadi gini sebenarnya. Emang kalau lu pernah lu lihat sebelum-sebelumnya itu emang mobil-mobil yang ekstrim di Platinum tuh selalu ada identitas gambar-gambarannya, Wan. Gitu. Kalau lu lihat yang S2000 Haikal, Ultramilk. Ya. Terus kalau lihat terakhir kemarin Kiranti, kita Ya, doodle gitu. ya. Jadi mau nyari poin eksentriknya aja lah gitu. Nah, kalau misalnya si gambar ini sebenarnya terinspirasinya dari Monster Inc ya. Oke. Dari Monster Inc akhirnya di airbrush Monster Inc lah gitu. Dan kemarin juga beberapa desain dari jaket yang memang dikeluarin di Benar, sana. iya. Terus banner-bannernya memang sesuai dengan si tema dari si mobil ini ya Chan ya? Betul. Nah, dan lucunya jaketnya jadi duluan Dibanding mobilnya? dibanding mobil ya. Jadi begitu jaketnya jadi, wah lucu juga nih pakai gini-ginian di mobil. Oh gitu? Akhirnya baru diaplikasiin di joknya? Yes. Nah ini si airbrush ini butuh waktu berapa lama Chan? Cepet lah kalau mau Vino mah apa yang lama? Oh benar. Oh Vino juga bisa berairbrush Oh kayak bisa, gini? bisa. Oh iya. Tapi desainnya dari dia juga? Atau dari
si orang airbrushnya? Kayak gue mau yang kayak gini-gini nih gitu. Oh enggak. Atau malah dari ownernya Mas Fritz? Sebenarnya sih ini dari awalnya kan kita emang mau niat apa nih yang bisa jadi nilai esentrik kan gitu. Nah begitu jaketnya jadi, lu bikin desain jaket. Oh lucu juga nih kalau ini diterapin di mobil ya. Udah eksekusi hari itu. Hari itu juga? Iya. Orangnya? Oke aja. Mas Fritz oke, bernyali bro. Oke aja. Jadi sebenarnya lebih ke keputusan sepihak ya. Pengarahan opini. Jadi cuma ada iya atau ya udah gitu. Iya. Oke. Iya, ya udah oke gitu. Jadi jawabannya mungkin di chatnya agak pendek-pendek, Mas, gini. Iya, oke. Sip. Benar. Akhirnya barulah digambar dengan warna seperti itu ya. Terus juga di sini kan di interior juga ada banyak perubahan Chan. Kalau di interior selain jok, rollbar apa lagi Chan? Setir. Oh, setir. Setirnya pakai KMP KMP. KMP gitu. Itu brand mana Chan? Nah, kalau asal brandnya juga gue kurang paham. Itu banyak banget tombol ya tuh Chan ya? Bener. Kira-kira bisa ngapain aja? Kira-kira bisa ngapain aja tuh ya? Oh bisa, ya kayak dia terus lawan. Klakson kanan, klakson kiri tuh dipisah. Nggak ya? Sen kanan, sen kiri. Sen kanan, sen kiri aja. Tapi ini canggih sih setirnya ya. Sebenarnya canggih loh. Jadi banyak banget tombol, yang memang fitur-fitur yang ada di dalam mobil ini berarti Chan. Benar. Selain itu apalagi Chan yang diganti? Selain itu karena nih mobil sebenarnya gini Wan, eksekusinya belum selesai. Oke. Interior ya, eksekusinya belum selesai. Dan waktu itu karena nguber ke showcase, jadi pasti ada yang kita korbanin nih karena karena terkait sama waktu, yang kita korbanin interior sebenarnya. Oke, tadinya sebenarnya mau diapain aja interiornya? Masih panjang Wan, gerakan interior sama engine sih sebenarnya gitu. Nah, kalau interior ya pasti ini kalau misalnya teman-teman lihat interiornya masih berantakan lah, gitu. Kayak misalnya kosmetik audio belum ada, terus ya beberapa part-part belum rapi lah gitu. Nah paling yang keganti satu setir, seingat gua ya, satu setir, jok, sama tarikan ini, handle buka pintu. Gitu. Pakai strap ya? Itu yang keganti. Nah saya sih kalau kedepannya yang pasti audio sama rapi-rapiin interior lah. Berarti harus bakalan masih panjang prosesnya. Lumayan panjang. Mas juga masih harus lebih diberikan kesabaran yang lebih berarti ya. Pasti. Kayaknya sabar dia luas banget udah. Iya. Nah, kalau engine nih Chan nih, ini kan mobil udah galak banget nih. Engine masih stok nih berarti ya? Beberapa part udah diganti. Apa itu? Satu, kalau kata Mas Iwano, namanya intake cooler. Oke. Nah ini pakai CSF Performance. Udah bilet gitu. Nah sama turbonya udah ganti pakai Precision. Oh Precision Turbo. Udah digedein. Dan BTW juga kita di tempatnya sekarang kita lagi syuting di Inspiration Motorsport. Terima kasih banyak Mas Iwan dan tim udah mau direpotin nih syuting di sini karena yang satu lagi kebetulan yang di Benghat lagi maunya syuting di sini supaya dia nggak repot. Emang paling bisa dia mah. Jadi kita disuruh sini syuting gitu. Berarti si mesin itu knalpot juga ganti nih Chan ya? Knalpot ganti. Knalpot nih kan melihat dari belakang bumpernya nih sangat amat meliak-liuk nih Chan nih. Sebenarnya ini desain awalnya tuh kayak gimana? Kobrawan. Matok pokoknya ya. Nah itu Vino lah. Vino. Jadi kan emang kalau misalnya lo lihat mobil-mobil yang pakai body kit V81 ini, kita belakangnya itu setengah bumper lah. Oke. Gitu. Expose pengen ya. expose bumper belakangnya gitu. Nah, kalau yang kemarin kita udah pakai di Porsche, yang Porsche Cayman itu punya Mas Ervin itu kan emang cuma stainless. Nah, awalnya ngelihat punya dia tuh. Oh, kayak expose gini knalpotnya tuh kayak bagus nih. Gitu. Nah, akhirnya kita terapin ini dengan lebih ekstrim aja. Dengan bahan titanium. Pakai brandnya apa, Chan? KW Exhaust. KW Exhaust, oke. Berarti ini kan bisa dibilang knalpotnya lumayan ekstrim dan lumayan ribet pengerjaannya, Chan. Yang penasaran mungkin berapa lama pengerjaannya ini si knalpotnya? Knalpotnya kurang lebih 3 bulanan namanya. Ngelasnya? Iya. Di sini? Di sini. Di Inspiration ya? Iya kan? Karena mobilnya nggak bisa kemana-mana. Betul. Jadi tiba-tiba Mas Iwan ada bengkel mesin, bengkel knalpot, bengkel poles, ya kan untuk persiapan. Terkadang juga jadi bengkel audio kok. Bengkel audio gitu, bengkel serba bisa ya. Bisa. Serba bisa dikerjain. Sama
sama yang satu itu kan. Iya bener. Itu paling bisa ya Bang. Jadi selain owner mobil yang pasrah, owner bengkel mesin juga kayaknya pasrah sama beliau nih. Karena terakhir gua kesini sebelum showcase isinya mobil hibahan dari bengkel sebelah di sini. Jajar tuh warna-warni. Dan gue pikir sebelum showcase doang. Ternyata setelah showcase juga. Jadi kalau dia sombong WhatsApp lu, wah bengkel gua kosong nih. Ya, ada kerjaan nggak? Ternyata dikerjain Mas Iwan ya. Itu 3 bulan tuh Chan ya kenapa? 3 bulan. Gila. Titanium full. Iya. Berarti dari depan sampai belakang. Dari depan sampai belakang. Nah, kalau ngomongin masalah engine, berarti kan tadi cuman baru ganti turbo pakai precision, terus pakai intake cooler, terus ganti knalpot juga. Nextnya nih yang bakal digarap di mobil ini, kan di bagian interior tadi yang ngomong tuh ada dari aplikasi dari audio, interior, semua segala macam dirapi-rapihin dengan mungkin aksen-aksen yang mungkin lebih galak dibanding sekarang gitu. Kalau engine rencananya gimana, Chan? Engine yang pasti kita mau ningkatin performance lagi, Bang. Itu request dari Mas Fritz kalau itu. Jadi engine kita pengen ningkatin performance, plus pengen cantik-cantikin lagi lah. Oke. Jadi masih ada beberapa, ya kalau engine ini masih bisa dibilang 30% lah sekarang. Baru 30%? Tampilan sekarang masih 30%. Berarti nanti di tahun ini berarti Insya Allah tahun untuk ini keluar di tahun depan? Tahun depan. Wih, berarti kita nantikan. Berarti dari bodi, kaki-kaki, semua segala macamnya nggak ada perubahan nanti? Kayaknya nggak ada perubahan. Nggak ada perubahan. Dan mobil ini juga nanti di Elite Indonesia juga akan ada roadshow ke beberapa kota yang bisa setiap tahunnya juga kita akan sudah adakan, yaitu Season of Drive. Di Season of Drive itu kita akan ada insya Allah akan ada di Bogor, Jogja, dan juga Surabaya insya Allah ya teman-teman. Jadi buat teman-teman lagi nonton yang punya atau tempat tinggal di daerah yang tadi saya sebutkan seperti Bogor, Jogja, dan Surabaya, insya Allah kita akan mampir di tahun 2025 ini. Dan mobil ini bakal dibawa nih berarti ya? Insya Allah ke salah satunya lah. Ke salah satu kotanya? Iya. Berarti coba komen aja kira-kira kalian dari mana kotanya yang mungkin menarik buat kita datengin bawa si Supra ini biar kalian mungkin bisa lihat dari deket ya Chan ya? Iya. Karena yang tadi gue omongin kan ini ada beberapa yang gue kagum tuh adalah satu dari desain body kitnya menurut gue nih agresif, ekstrim tapi masih dalam tahap yang masih enak dilihat mata. Kebanyakan mungkin ada beberapa body kit yang kayak aduh ini terlalu ekstrim ya tapi nggak nyaman dilihat mata gitu. Kalau ini masih konsepnya masih cakep sesuai konsep gitu, terus catnya juga bagus banget. Jadi mudah-mudahan jadi buat teman-teman yang di rumah bisa lihat langsung nanti saat kita ke salah satu kota yang ada di Season of Drive. Kalau kemarin kan mungkin yang udah lihat langsung di showcase ya. Udah enak deh tuh, udah lihat mobilnya baru launching, semua segala macam gitu-gitu kan. Berarti di 2026 nanti akan keluar lagi mobil ini dengan upgrade yang tadi lu sebutin ya. Iya. Gila. Jadi buat teman-teman lagi nonton nih, mudah-mudahan terhibur ataupun yang mau ngasih info atau ngasih masukan kira-kira mobil apa lagi yang akan bisa dibahas, bisa langsung komen aja di YouTube-nya di Elite Indonesia. Atau yang mau lihat-lihat body kit ataupun mobil yang udah dicat, silakan mampir ke Instagramnya Platinum Motorsport, karena memang sejauh ini kita memang kerjasamanya dengan Platinum dan kita dari dealer Indonesia juga nggak pernah kecewa dengan kerjaannya Platinum dari mulai Pandem, KZ, Adi sampai sekarang masih aman aja, terus body kit Jazz yang kemarin sampai kita ngeliat beberapa mobil yang dikeluarin khusus buat Daily Showcase 2025 kemarin tuh si top lah. Jadi mudah-mudahan juga teman-teman yang di rumah juga bisa support barang-barang atau produk-produk dari dalam negeri yang tadi gue bilang, biar bisa produk dalam negeri ini bisa lebih terkenal di kedepannya gitu. Terima kasih yang udah nonton, terima kasih banyak Chan. Thank you Wan kesempatan. Udah ngobrol-ngobrol, terima kasih juga buat Mas Fritz yang udah menyediakan mobilnya untuk kita bahas. Karena kemarin juga mendapatkan salah satu award di showcase ya? Iya. Apa Chan kemarin? The Elite Racing Fitman. Widih, Elite Racing Fitman. Karena body kitnya kemarin bintang tamu judge kita juga ngelihat salah satu mobil yang mereka kagumi karena body kitnya juga nggak pasaran. Karena tahun kemarin kebetulan gue juga ngobrol sama Kenji, dia ngomong kalau ini tuh modifikasi kalian tuh udah sampai tahap yang beyond, dia bilangnya. Maksudnya dia pikir Indonesia tuh nggak sampai segitunya. Dan dia ngomong, kenapa nggak lo bikin salah satu yang memang keluaran dari Indonesia?
Jadi orang di luar pun nggak ada yang punya. Iya, Gitu loh. Nah, salah satu yang mereka aware ini adalah si Toyota Supra punya Mas Fritz yang dikerjain di Platinum Motorsport dengan body kit dari V81 garapan dari Platinum Motorsport. Jadi makanya mereka memutuskan untuk mendapatkan salah satu appreciation award dengan kategori The Best Racing Treatment, bener ya? Iya. Karena memang ini luar biasa dengan tingkat kerapiannya semuanya luar biasa gitu. Jadi mereka sangat amazed dengan mobil ini, makanya dapat salah satu award dari judge kita gitu. Jadi buat teman-teman semua yang lagi nonton, terima kasih banyak yang udah nonton. Jangan lupa support kita terus dengan cara subscribe, like, share, sama komennya. Dan jangan lupa yang lagi cari official merchandise dari Dealer Indonesia bisa langsung cek ke Tokopedia dan Shopee-nya Dealer Indonesia. Ataupun teman-temannya yang mau punya mobil dengan body kit V81 bisa ikutan lucky draw dari Dealer Indonesia yang akan mendapatkan Honda Jazz GK5 dengan body kit V81. Gimana caranya? Kalian tinggal beli brand dari 4 brand yang udah support kita, yaitu Penta Prima Paint yang menjual cat yang seperti cat yang digunakan dengan Toyota Supra ini dengan berbagai macam warna yang lain. Ada juga Atomize Kaca Film yang menjual kaca film. Ada juga BF Goodrich yang menjual ban BF Goodrich yang bisa dibilang kita kemarin tuh udah kemana-mana keluar kota dengan menggunakan ban BF Goodrich, dengan menggunakan kaca film dari Atomize. Jadi produknya semuanya sudah kita tes dan menurut kita adalah produk-produk terbaik gitu. Dan juga Broom yang menyediakan mobil-mobil yang memang sudah diinspeksi dan sudah cocok buat kalian langsung pakai seperti Jazz yang kita bangun gitu. Jadi buat teman-teman semua yang udah nonton, terima kasih banyak dan sampai ketemu di video selanjutnya. Dadah. Benar. Penutupannya dia aja ya, lebih cocok.